Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hozairi di mata kuliah penyusunan proposal tugas akhir. Baik para mahasiswa sekalian, kalau minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana susunan dari sebuah proposal tugas akhir yang baik, yaitu adalah proposal yang disusun dengan sistematika yang benar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, setelah itu ada yang paling penting yaitu menyusun sebuah strategi berikutnya, yaitu menyusun bab satu, yaitu pendahuluan. Nah, menyusun pendahuluan itu tidak mudah karena isi dari pendahuluan itu pasti yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat ada tujuan penelitian, kelima adalah manfaat dari penelitian tersebut, yang keenam adalah sistematika penulisan proposal tugas akhir ini, yang ketujuh adalah posisi penelitian. Khusus di bab 1 ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana strategi penyusunannya. Nanti saya akan kombinasikan penulisan ini dengan bantuan AI sebagai partnership kalian dalam menyusun karya atau tugas akhir ini. Nah, jadi komponen-komponen di dalam pendahuluan ini nanti akan diramu ketika para mahasiswa sekalian proposalnya sudah disetujui oleh para dosen penguji, maka selanjutnya Anda akan melakukan proses penelitian. Nah, proses penelitian itu nanti akan dilakukan secara step by step. Maka nanti akan ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, yang paling dasar yang harus Anda buat secara baik adalah apa yang melatar belakangi dari penyusunan sebuah proposal tugas akhir ini. Nah, yang kedua, Anda harus mampu menentukan akar masalah dari sebuah proposal tugas akhir ini. Jadi harus betul-betul tahu di mana problemnya dan kenapa harus dibatasi. Tentunya nanti akan ada sebuah tujuan yang jelas. Kalau masalahnya jelas, batasannya jelas, maka tujuannya jelas sehingga akan memberikan dampak manfaat yang jelas juga. Mari kita simak apa saja sih dalam aspek di dalam latar belakang. Dalam menyusun latar belakang itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek empiris, yang kedua adalah aspek teoritis. Aspek empiris itu menggambarkan gap atau ketimpangan sehingga sebuah permasalahan dijadikan topik masalah penelitian. Itu adalah aspek empiris. Sedangkan aspek teoritis ini memuat terkait satu teori yang menarik minat penulis. Nah, pada bagian ini ditampilkan sebuah penelitian yang pernah dilakukan dan beberapa sumber yang relevan. Jadi poin-poin yang harus ada di dalam latar belakang dua aspek ini, baik itu aspek empiris maupun aspek teoritis. Maka, apa saja komponen yang harus ada di latar belakang? Maka dimulai dengan kalimat tanya, mengapa peneliti memilih topik tersebut untuk diteliti? Apa kira-kira alasannya? Terus yang kedua, apa pentingnya masalah tersebut hingga harus diteliti? Artinya masalah itu bukan masalah lokal, tetapi masalah yang sifatnya global dan itu memberikan kontribusi yang jelas. Yang kedua adalah alasan keilmuan. Apa yang mendorong penelitian tersebut dilakukan dan urgensinya secara keilmuan itu harus dipertegas. Nah, juga harus ada data-data empiris yang berkaitan dengan masalah penelitian. Terakhir, yaitu sebuah pernyataan pakar mengenai relevansi dan urgensi masalah penelitian,
sehingga layak untuk dikaji, untuk diteliti, dan dilanjutkan. Nah, inilah komponen-komponen yang harus ada di latar belakang ketika para mahasiswa menyusun sebuah latar belakang. Nah, secara umum, isi latar belakang itu mesti ada data atau fakta. Hal ini penting sebagai landasan satu penelitian yang akan diteliti. Kenapa itu dilakukan dan berapa jumlah. Nah, jadi ada data-data yang ditampilkan. Yang kedua adalah kesenjangan penelitian. Berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu, secara konsep, secara teori, data atau masalah yang menjadi celah. Nah, ini yang disebut dengan state of the art, jadi penelitian kesenjangan di antara penelitian-penelitian yang lain. Atau studi literaturnya juga sudah jelas. Yang ketiga, ada sebuah analisis. Analisis ini diperlukan sehingga sebuah masalah menjadi lebih jelas dan dapat diterima oleh pembaca. Nah, terakhir, alasan mengapa harus diteliti. Nah, dari analisis ini seharusnya bisa menghasilkan sebuah simpulan mengapa topik tersebut harus diteliti. Jadi, data atau faktanya disajikan. Yang kedua, ada kesenjangan penelitian dengan cara studi literatur. Yang ketiga, Anda harus melakukan analisis terhadap masalah tersebut. Yang keempat adalah alasan mengapa harus diteliti. Nah, alur penyusunan latar belakang. Pada bagian awal harus menjelaskan, harus jelas gambaran umumnya yang akan diangkat dari umum sampai mengkerucut pada fokus pada masalah. Berikutnya adalah bagian tengah ungkapkan fakta, fenomena, data-data para ahli yang berkaitan tentang pentingnya masalah. Tambahkan juga efek negatif bila permasalahan tersebut tidak segera diatasi dengan didukung teori penelitian terdahulu. Bagian terakhir bisa diisi dengan solusi yang bisa ditawarkan, baik itu secara teoritis, secara praktis, lalu berikan judul-judul penelitian yang berkaitan. Jadi sebenarnya para mahasiswa sekalian, ada 3 poin yang harus disajikan dalam menyusun sebuah latar belakang tersebut. Yang pertama adalah gambaran umum, yang kedua itu adalah sajikan fakta-fakta atau fenomena data-data. Yang ketiga itu lebih ke arah solusi apa yang Anda tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, sekarang kita bisa menggunakan sebuah tool, menggunakan AI, bagaimana cara menulis sebuah latar belakang. Jadi saya sudah siapkan di sini ada prompt-nya. Anda harus menjelaskan dulu supaya prompt tersebut bisa dikenali oleh AI. Anda harus jelaskan, saya adalah mahasiswa teknik informatika. Atau kalau Anda jurusan sistem informasi, sebut saja saya adalah mahasiswa sistem informasi. Saya lagi menyusun proposal skripsi. Saya memiliki judulnya apa? Misalnya dikasih tanda petik 2, sistem pendukung keputusan, pemilihan dosen berprestasi di Universitas Islam Madura, menggunakan metode AHP Topsis. Titik, tolong buatkan latar belakang yang bagus dengan memuat beberapa hal. Jadi di dalamnya itu ada masalah, ada relevansi masalahnya, ada tujuan, ada metode yang digunakan, ada penelitian terdahulu, dan terakhir adalah urgensi penelitiannya. Habis itu di enter. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kalian menggunakan prompt ini, maka silahkan untuk berikutnya para mahasiswa sekalian, susunlah bab 1 pendahuluan ini, baik itu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, posisi penelitian. Nah,
Jadi silakan cari dosen-dosen pembimbing, calon pembimbing yang nanti akan bisa memberikan Anda pengetahuan. Nah, kalau kalian menggunakan kalau Anda menggunakan prompt tadi, Anda harus lebih detail menjelaskan kepada AI bagaimana Anda melakukan konsultasi. Jadi, Anda harus kenal